Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat tinggal di dalam Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami rindu secara terus-menerus tinggal di dalam Engkau. Ajarlah dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa ada di dalam Engkau. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita baca ayat 7 yang berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satu himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya dari gugus pencegahan penularan COVID-19, ialah stay at home. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik, lebih aman, dan tidak tertular COVID-19 jika bersedia tinggal di rumah. Dari himbauan tersebut, tidak sedikit pegawai, staf, karyawan yang diizinkan bekerja dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, Tuhan Yesus berkata kepada dan mengingatkan murid-muridnya, tentu juga kepada kita, sebagai berikut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang dimaksud tinggal di sini ialah dalam hubungan dengan pokok anggur yang benar. Munculnya ucapan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar ini berpijak pada Yohanes 14 ayat 31 yang berkata, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati sepokok anggur. Lalu berkata kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur yang benar. Jika kita membaca Yesaya 5 ayat 1 sampai ayat 7, Mazmur 80 ayat 9 sampai 17, Israel adalah sebagai bayangan dari pokok anggur itu yang digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang sejati, sebagai pokok anggur yang benar. Allah Bapa sebagai pengusahanya, sebagai pemilik dari
pokok anggur itu. Dalam hubungan, Tuhan Yesus adalah anak tunggal, dengan Allah adalah Bapa. Allah Bapa menghendaki agar pokok anggur itu berbuah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, diutus ke dalam dunia ini adalah untuk berbuah kekal, yaitu orang berdosa percaya padanya agar tidak binasa. Lalu bagaimana itu bisa terwujud? Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, pokok anggur harus dipandang tidak boleh terpisah dari ranting-rantingnya. Sang pengusaha pokok anggur yang baik akan melihat dan akan sangat memperhatikan setiap ranting-rantingnya. Ke-12 murid Tuhan Yesus adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Tetapi sayang, Yudas bukanlah ranting yang berhasil, malah mengkhianatinya. Semua murid mendapat perawatan, mendapat pembersihan dari setiap pengajaran, dari setiap tutur kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan Allah Bapa menghendaki mereka berbuah seperti yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana ada sekian ribu orang menyambut keselamatan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, marilah kita bersama menghayati beberapa hal berikut ini. Pertama, ranting-ranting hanya dapat getah, hanya dapat makanan jika terus-menerus ada melekat, ada nempel pada pokok anggur itu. Murid-murid Tuhan Yesus, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, mesti bersedia senantiasa menyatu dengan Tuhan Yesus, sang pokok anggur yang benar itu, untuk dapat berbuah, untuk dapat berkarya, untuk dapat menikmati kehidupan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Tuhan, mari mawas diri. Jangan sampai tidak tinggal pada sang pokok anggur sejati itu. Memang menjalani hidup, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19, tidaklah mudah. Penuh pergumulan jasmani dan rohani. Namun bagaimanapun juga, mari kita tetap berpaut. Ada pada pokok anggur itu. Bagaimanapun, apapun besarnya pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, mereka yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar akan punya keinginan, akan punya kerinduan untuk melakukan kehendak Allah yang tertuang di dalam setiap sabdanya, dalam setiap firman-Nya. Itu artinya hidup kita mempermuliakan Allah. Kalau demikian, lalu kita boleh dong mengimani, menyambut janji Tuhan. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita agar kita tetap berada di dalam pokok anggur yang benar.
ada senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dan biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.